Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, bertemu lagi dengan Ibu Mega di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat. Untuk kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, hewan-hewan tersebut sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Perkembangbiakan hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Cara hewan berkembang biak yang pertama yaitu dengan cara bertelur atau ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam, kura-kura, katak. Perkembangbiakan berikutnya yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut vivipar. Contohnya sapi, kucing, gajah, dan banyak lainnya. Selanjutnya itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contohnya yaitu ular. Berbagai jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara.
pertama yaitu Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya yaitu negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Berikutnya itu negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Berikutnya yaitu Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan. Berikutnya adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Berikutnya adalah negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Berikutnya adalah Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara yang terakhir yaitu Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Persamaan dan perbedaan antara dua negara bisa kita berikan dalam diagram pen berikut. Berikut Ibu kasih contohnya yaitu antara negara Indonesia dan Singapura. Persamaannya yaitu negara tropis, negara berbentuk republik, dan sama-sama pernah dijajah. Nah, untuk perbedaannya yaitu
Negara Indonesia dengan luas Indonesia adalah 1.905.000 km persegi, sedangkan negara Singapura luasnya hanya 719,1 km persegi. Untuk negara Indonesia, bahasa yang digunakannya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, sedangkan Singapura bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Untuk Indonesia, potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah, sedangkan Singapura potensi wisata karena modernisasi negara. Itulah diagram Venn antara Indonesia dan Singapura. Nah, anak-anak ibu juga bisa mencari yang lainnya, misalkan Indonesia dan Thailand, ataupun Singapura dan Malaysia, atau boleh negara yang lainnya. Kalian tulis dalam diagram Venn tersebut. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.